Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi teman-teman. Masih membahas seputar kasus Nikita Mirzani. Di mana kita ketahui bahwa dinamika di balik konflik persidangan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang terus memanas di mana munculnya tudingan pemerasan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Seiring berjalannya hal tersebut teman-teman, tentu saja banyak sekali orang-orang yang ikut menanggapi dan memberikan komentar-komentarnya terkait dengan insiden di balik peristiwa tersebut teman-teman. Lantas hal ini tentu saja menggelitik dan membuat sosok seorang praktisi hukum juga ikut menanggapi terkait dengan kasus Nikita Mirzani, di mana beliau menyayangkan banyaknya hal-hal yang tidak penting yang ikut disorot dan dibahas dalam peristiwa yang seharusnya tidak berlarut-larut ini teman-teman, di mana beliau juga mengungkapkan beberapa hal-hal penting yang seharusnya lebih didalami dan lebih terus diungkap di media sosial terkait dengan perkembangan di balik kasus Nikita Mirzani ini teman-teman. Mari kita simak videonya. Kasus yang menjerat Nikita Mirzani ini banyak sekali dinamika dan drama-drama yang muncul di persidangan. Saya akan lebih tertarik kalau yang muncul itu adalah edukasi hukum. Misalnya pendapat para pihak yang terlibat langsung dalam urusan ini di dalam pernyataan-pernyataan pers atau memberikan keterangan-keterangan kepada publik itu Nah, sifatnya betul teman-teman. edukasi. Misalnya, apa yang menjadi alasan dan atau pertimbangan majelis hakim di dalam mengambil putusannya dalam persidangan pidana? Oh, itu tidak bisa dilepaskan oleh minimal 2 alat bukti yang sah. Apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah? Apakah alat bukti yang digunakan oleh jaksa penuntut di dalam membuat dakwaan dan atau tuntutannya nanti itu adalah alat bukti yang sah atau tidak? Kalau sah, apa alasan hukum yang menyatakan bahwa itu sah? Kalau tidak, apa alasan hukum yang menyatakan bahwa itu tidak sah? Yang hal-hal seperti ini yang harusnya disampaikan. Dan kalau memang ada hal-hal yang dirasa tidak berkesesuaian dengan kitab undang-undang hukum acara pidana dalam memproses ini, tentu sudah jelas ranah dan salurannya harus kemana. Ini agar masyarakat paham, biar masyarakat tercerahkan dan atau tercerdaskan dalam proses ini. Sehingga tidak akan membuka ruang bagi orang yang mendadak ahli hukum. Kita yang advokat yang hari-harinya memang menangani perkara pidana dari sejak kita menjadi advokat sampai sekarang, kita tidak mudah di dalam membuat suatu deskripsi ataupun membuat suatu kesimpulan dalam suatu peristiwa hukum yang sedang diuji di persidangan. Karena unsur kehati-hatian, semua juga ada acaranya, semua ada aturannya. Tapi yang terjadi yang kita lihat apa? Banyak sekali pakar-pakar dadakan. Dan ini tidak ada masalah kalau tujuan mereka hanya untuk sebatas mencari viewers, mencari simpati dan empati. Tidak ada clear di situ. Yang kita persoalkan ini kalau sudah mulai menyerang-nyerang. Ya ini yang nggak boleh. Itu kan tidak sesuai lagi dengan prinsip negara. Kita sebagai warga negara dan kita sebagai orang Indonesia terkenal dengan adat istiadat, adab, etika, dan kesantunan. Jadi baiknya di dalam menyampaikan pendapat dan pandangan terhadap persoalan itu tetap kedepankan azas kepatutan dan kesantunan. Nah itu ya teman-teman ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Pak Heruwijaya advokat ini teman-teman, di mana beliau menyampaikan beberapa hal yang memang harus lebih disorot dan harus lebih sering dibahas terkait dengan perkembangan kasus Nikita Mirzani. Apalagi sebelumnya juga kita sempat mendengar bahwa ada kabar yang beredar juga, di mana ada salah satu kubu yang kontra, di mana beliau mengungkapkan bahwa Nikita Mirzani lah yang menjadi dalang di balik penjarahan rumah Uya Kuya teman-teman. Hal tersebut tentu saja menjadi salah satu bentuk di mana hal ini hanya memperkeruh keadaan, hanya membuat keadaan semakin riuh, keadaan semakin panas teman-teman. Tidak menemukan titik terang, tidak menemukan solusi, dan tidak juga menemukan siapa yang benar dan siapa yang salah di sini teman-teman. Kita ketahui bahwa persidangan seharusnya menjadi tempat pengadil
Dan hal ini tentu saja bisa menjadi suatu bentuk bagaimana pandangan masyarakat terkait proses hukum di Indonesia ini, teman-teman. Bukan malah mentang-mentang kita mendukung salah satu pihak, kita mendukung salah satu pihak yang kita anggap benar dalam kasus ini, terus kita menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan pihak lain, teman-teman. Hal tersebut tentu saja patut untuk kita hindari, teman-teman. Dan lebih lanjut, mengenai penangguhan penahanan Nikita Mirzani, teman-teman, akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengungkap status penangguhan penahanan dari Nikita Mirzani, teman-teman. Ini dia pernyataannya. Baik ya, terkait dengan pelaksanaan sidang terhadap terdakwa Nikita Mirzani. Hari ini sidang sudah dilangsungkan secara online. Ini menyambung kebijakan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa tanggal 1 sampai tanggal 4 September kami melaksanakan sidang pidana secara daring atau online, mempertimbangkan situasi yang ada di Jakarta pada saat ini. Namun harapannya minggu depan kita sudah mulai kembali normal, jadi bisa dilakukan secara langsung di ruang sidang. Sehubungan dengan pertanyaan rekan media tentang penangguhan penahanan terhadap terdakwa, maka sebagaimana yang disampaikan dalam persidangan bahwa majelis masih mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum. Mas berarti Sampai saat ini belum ada hasil dari pertimbangan tersebut, sehingga terdakwa masih tetap dengan status ditahan dalam tahanan kota. Demikian. Sampai kapan? Mengenai waktu akan sampai dengan maksimum penahanan dari majelis hakim, itu tanggalnya secara pasti tidak saya ingat ya, harusnya sekali. Oke, aman semuanya. Oke. Terima kasih Bapak. Simpel, mantap. Nggak simpel. Ya. Kalau emang mau nanya tanggal, gue mesti cek sistem. Iya, siapa. Kalau nanya poin-poinnya ditulis dulu ya, Pak. Nah itu ya teman-teman ya, jelas bahwa memang status penangguhan penahanan dari Nikita Mirzani memang masih dalam proses pemeriksaan ya teman-teman ya, proses pertimbangan oleh majelis hakim. Jadi belum ada hasil dari putusan tersebut. Masih ada kemungkinan bahwa penangguhan penahanan dari Nikita Mirzani bakalan diterima, dan masih ada juga kemungkinan bahwa pengajuan penangguhan penahanan Nikita Mirzani akan ditolak, teman-teman. Hal ini tentu saja masih dipertimbangkan oleh majelis hakim dengan amat sangat matang. Semoga hasil yang akan dikeluarkan oleh pihak pengadilan akan sesuai dengan keinginan kita semua, teman-teman. Dan lebih lanjut, muncul komentar dari sosok Tessa Mariska, teman-teman, di mana beliau mengungkapkan rasa sedihnya terkait dengan kondisi Nikita Mirzani, dan beliau juga mengungkap bagaimana dalam kondisi ruang sidang saat tidak hadirnya sosok Nikita Mirzani, teman-teman. Dan beliau juga mengungkapkan beberapa alasan-alasan yang tentu saja menjadi faktor pertimbangan sehingga persidangan harus ditunda, teman-teman. Ini dia pernyataan dari Tessa Mariska, teman-teman. Kita maklumin mungkin WFH kan, suasana di mana-mana WFH. Mungkin itu kan dari tanggal 1 sampai tanggal 5 kan WFA, mungkin kena WFA. Dan aku berharap minggu depan Nikita udah sembuh dari sakit giginya, sudah tidak WFA lagi sehingga bisa lab langsung. Karena kalau Nikita datang lab langsung, lain gitu marwahnya gitu. Apalagi kalau Zoom itu kulihat delay omongan dari hakim sampai ke Nikita sama Mail itu delay gitu. Jadi lebih enak Nikita datang langsung, kita bisa lihat penampilannya yang cetar, yang membahana. Terus bisa juga tektok-tektok dengan yang menghadirkan saksi kan, nanti bisa tektok sama saksi-saksi. Ada 3 saksi lagi nih dari JSPU gitu. Nah, jadi menurut gue kemarin itu pertama aku cukup perhatiin banget. Aku melihat Niki pertama kali muncul, kenapa muka Niki gitu kelihatan banget nggak sehatnya, kelihatan banget lagi sakit, bukan dibuat-buat. Karena kalau dibuat-buat itu nggak bisa dibohongi dari mimik muka. Jadi kalau di luar sana ngomong kenapa sakit gigi, emang di sana nggak pernah sikat gigi gini-gini, itu empas ya. Karena namanya orang sakit, siapapun orang sakit, apalagi yang menghina-hina Niki kenapa sakit gigi, emang nggak pernah sakit gigi, atau memang gigi udah gigi kebok makanya nggak sakit, kan itu membuat aku aneh gitu. Namanya manusia, kita punya gigi pasti ada sakit.
jangan dihina-hina Niki yang lagi sakit gigi gitu. Justru kita prihatin gitu karena dia lagi persidangan, Niki sakit gigi dan aku lihat agak bengkak gitu kan, agak bengkak. Terus ternyata gerahamnya itu implan gitu. Jadi itu sakit banget itu. Kelihatan dari muka Niki yang memang tidak bersemangat kemarin itu. Kalaupun dipaksakan, ya namanya sakit gigi mikir aja susah kan, mikir susah. Jadi menurut aku Hakim alhamdulillah walaupun agak sedikit ada drama-drama dengan JSPU karena JSPU pengen dilanjutkan karena kan belum adanya katanya surat dari dokter gitu kan. Jadi ternyata pagi sudah ada, aku nggak ngerti lah. Tapi Hakim memakai hati nurani untuk hari itu ditunda. Setahu aku kita itu tidak pernah mau ditunda. Ingat nggak waktu dia bersidang bulan lalu? Waktu itu dia lagi sakit, ditunda sama Hakim. Niki bilang, oh yang mulia saya mau cepat selesai, saya sehat gini-gini. Setahu saya Nikita nggak mau ditunda. Tapi karena kemarin udah nggak ketahan lagi mungkin sakitnya, Nikita pun bersedia untuk ditunda untuk minggu depan. Jadi ada saksi 3 kemarin itu. Jadi belum diambil keterangannya oleh JSPU. Tapi Bunda merasa sebagai yang selama ini mengikuti persidangan MM, ada respect dalam tanda kutip ditolaknya dan mukanya yang kita anggap ya lagi sakit. Gimana? Oke, aku harap gini, kan kemarin itu aku berharap, aku bilang aku berharap aku mendengarnya samar-samar dan aku mikir gini, oh mungkin kemarin itu yang aku dengar katanya Hakim ditolak penangguhannya, aku berharap itu mungkin karena Niki tidak ada di tempat. Siapa tahu nanti minggu depan Niki ada di tempat, siapa tahu bisa diterima penangguhannya karena mungkin Hakim berpikir ya udahlah kasihan lah anaknya mungkin kangen, ya udah kasihan biarlah dia bersidang dari rumah. Aku rasa dan aku masih berharap untuk diterima penangguhan penahanan dari Niki sehingga Niki bisa meluk anaknya dari rumahnya sehingga bersidang bisa semangat gitu karena ada kekuatan anak malam-malam bisa peluk anak gitu. Aku masih berharap. Semoga yang minggu kemarin itu namanya kita nggak konsentrasi lagi Zoom segala macam, delay segala macam dan aku pun berharap penangguhannya itu aku salah dengar gitu. Bun, biasanya ini kan Bunda melihat langsung datangan Nikita Mirza di ruang Iya. persidangan. Kan kalau kemarin kan langsung di Zoom di tahanan. Ada perbedaan nggak sih Bun melihatnya? Kalau perbedaan itu terasa banget, bukan dari aku aja, dari rekan wartawan, dari JSPU sendiri, dari Hakim sendiri, dari lawyer sendiri, dari para teman-teman yang hadir itu terasa banget perbedaannya. Kayak hampa gitu. Aku pertama kali masuk ke ruang ke kantor pengadilan aja negeri Jakarta Selatan, aku bingung kok nggak ada penjagaan ketat nih, kelihatan tuh nggak ada petugas. Aku bingung kenapa lengang banget nih, ada apa ya kok lengang banget, nggak ada. Biasa kan kalau aku datang petugas lagi baris kan, lagi ada komando, enggak nih sama sekali nggak ada. Terus sampai di dalam agak lengang tuh kerasa banget lengang gitu. Terus penjagaan pun nggak seketat kemarin. Terus aku lihat lagi, oh ada TV nih, oh jangan Zoom nih. Nah begitu kita tahu Zoom itu semua pada nggak ada semangatnya, wartawan pun ngeliput nggak semangat, semua nggak akan semangat karena kehadiran Nikita Mirzani itu terasa banget, rohnya itu hidup gitu kalau dia datang gitu. Karena kita kan rata-rata tuh pengennya Niki apalagi nih penampilannya hari ini, apalagi nih wardrobe-nya hari ini, gimana lagi nih rambutnya hari ini, kan itu yang ditunggu-tunggu sebenarnya sama rekan wartawan juga jujur sama teman-teman yang ada juga. Nah kemarin itu bener-bener kayak lesu gitu. Ya nggak hadir gitu loh, kayak lesu gitu. Tapi kita maklumin, apalagi Niki dengan muncul mukanya semap kan karena sakit giginya sebelah kiri kayaknya. Jadi nggak kerasa banget semangatnya kemarin itu. Bener-bener nggak semangat. Semua nggak ada yang semangat di situ kemarin. Jadi memang seorang Nikita Mirzani itu membawa semangat dimanapun dia berada. Oke, setuju Bun. Karena juga para penonton, para YouTuber atau para media pun juga hasil dari liputan tanpa Nikita Mirzani aja para penontonnya bludak itu juga bisa melihat itu karena penonton atau fansnya atau perkaranya ini pengen ada titik terangnya itu. Betul, karena kelihatan juga dari live-nya aku aja ya. Biasanya live aku itu sekali live itu bisa 30.000 penonton, 25.000 penonton. Terus totalnya itu bisa 1,5 juta penonton. Itu kemarin cuma dapat berapa? 290.000 penonton. Berarti kelihatan banget karena dia dari TV itu penonton yang live juga nggak semangat gitu. Begitu juga dengan yang di YouTube kan nggak semangat. Jadi yang biasanya kita dapat puluhan ribu penonton karena semangat antusiasnya, begitu Niki nggak ada itu kelihatan banget. Dari live juga kelihatan. Dari live wartawan aku liatin sepi gitu. Tapi kalau Niki datang, langsung nyerbu tuh yang nonton. Jadi emang
diakui ya seorang Nikita Mirzani ini magnetnya itu besar sekali, apalagi kasus ini kan viral. Karena viral apa? Karena menyangkut uang 4M yang Niki merasa dirinya artis di endorse, tapi yang sebelah sana nggak merasa di endorse, kan masalahnya itu doang. Jadi ini viralnya udah berbulan-bulan, penahanan sudah masuk 7 bulan, hanya masalah endorse apa nggak endorse itu doang sebenarnya. Jadi semakin viral lah masalah ini. Bicara masalah pun, tapi kan proses tetap hukum yang menentukan nanti penangguhannya dikabul atau enggak, karena kan tetap penangguhan itu sampai kapan juga akan diproses. Betul. Tapi dalam prosesnya itu Bunda melihat pro kontra dengan terjadinya kemarin, dia sampai menangis itu hanya cuma gini, cuma pengen dibelas kasihan. Bunda sendiri berarti gimana? Nah itu kalau yang bilang hanya gimmick, hanya belas kasihan, aku pastikan itu dari buzzer sebelah sana. Itu aku pastikan. Karena bagaimanapun juga, kalau yang namanya pakai hati, yang namanya mencintai, yang namanya mencintai kebenaran, pasti pasti memahami kalau tangisan itu adalah benar. Tapi kalau dari pihak sebelah sana yang segelintir doang, itu pasti penggorengannya ala sandiwara, lo drama, lo segala macam.